Halo semuanya, kenalin aku Sandy Fernanda dengan NIM 230305500006. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Nurlistikama dengan NIM 230305500011. Perkenalkan, saya Ririn Maulina dengan NIM 230305500017. Saya Kirana Risna dengan NIM 230305500021. Saya Andera Safira dengan NIM 230305500022. Saya Andi Indira Kemal Ibrahim dengan NIM 230305500030. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat ya. Selamat datang di video kami. Nah teman-teman, pernah nggak sih kalian dengar tentang zat anti gizi? Jangan langsung ngeri dulu ya kalau dengar dari namanya. Zat anti gizi ini sebenarnya alami banget loh. Malahan ada di makanan sehari-hari yang kita konsumsi, seperti bayam, teh, ataupun kacang-kacangan. Tapi teman-teman harus hati-hati loh, kalau dikonsumsi tanpa pengolahan yang tepat, zat ini bisa bikin zat gizi penting di makanan malah hilang begitu saja. Tapi teman-teman, tenang loh, zat anti gizi ini bukan musuh kok. Lebih ke kayak teman yang kadang ngeselin, tapi kalau kita tahu cara ngadepinnya, ya semuanya itu bisa aman kok. Nah, sebenarnya zat anti gizi itu adalah senyawa alami dalam makanan yang mana itu dapat mengganggu penyerapan atau metabolisme zat gizi lainnya teman-teman. Contoh yang sering kita temukan itu adalah asam fitat, tanin, oksalat, dan inhibitor enzim. Nah, pada video kali ini kami akan membahas lebih lanjut beberapa hal penting tentang zat anti gizi. Mulai dari jenis-jenis dan sumber zat anti gizi, yang mana akan membahas tentang apa aja sih makanan yang sering mengandung zat ini. Terus yang kedua, kita akan bahas tentang bagaimana tubuh kita memetabolisme zat anti gizi ini. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita teman-teman. Nah, yang ketiga adalah contoh kasus nyata, yang mana itu adalah salah satu masalah kesehatan yang disebabkan oleh zat anti gizi dan kenapa ini relevan buat kita semua teman-teman. Dan yang terakhir adalah cara penanganan dan pencegahan yang mudah dilakukan agar kita tetap sehat dan pastinya bugar teman-teman sekalian. Zat anti gizi itu memiliki berbagai jenis dan dapat ditempatkan di berbagai sumber makanan. Yang pertama itu ada asam fitat. Nah, asam fitat ini banyak ditemukan pada biji-bijian, kacang-kacangan maupun sereal itu. Tetapi asam fitat ini dapat mengganggu penyerapan mineral seperti zinc, zat besi, kalsium, magnesium dengan cara membentuk senyawa-senyawa kompleks yang tidak dapat larut dalam usus. Yang kedua itu ada tanin. Tanin ini dapat diperoleh pada teh, kopi, coklat, dan beberapa jenis buah. Dampaknya itu dapat menghambat penyerapan zat besi non-heme dan menurunkan aktivitas dalam pencernaan. Nah, yang ketiga ini ada oksalat. Oksalat ini dapat diperoleh pada bayam dan kacang almond. Dampaknya ini dapat berikatan dengan kalsium dan membentuk kalsium oksalat yang tidak larut sehingga meningkatkan resiko terkena batu ginjal. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada inhibitor enzim atau trypsin inhibitor. Nah, ini dapat diperoleh pada kacang kedelai mentah ataupun ubi jalar. Dampaknya itu dapat menghambat enzim pencernaan protein seperti trypsin dan sitotripsin yang berperan dalam memecah protein menjadi asam amino esensial. Nah, jenis-jenis ini menunjukkan bahwa meskipun zat anti gizi itu berasal dari bahan-bahan makanan yang alami, kita tetap harus mengelola asupannya agar tidak berdampak negatif bagi tubuh kita ke depannya. Selanjutnya, mari kita membahas bagaimana tubuh akan memetabolisme zat anti gizi ini. Yang pertama ada asam fitat. Nah, asam fitat ini biasa kita temukan di dalam biji-bijian, kacang-kacangan, dan juga biasanya terdapat di serealia.
Kemudian bagaimana sih mekanisme asam fitat ini dalam pencernaan? Asam fitat memiliki sifat ketlat, yaitu kemampuannya untuk mengikat mineral esensial seperti zat besi, seng, magnesium, ataupun kalsium. Nah, yang kedua, ketika asam fitat ini bertemu mineral tersebut di saluran pencernaan, terbentuklah kompleks fitat mineral yang tidak akan bisa larut. Kemudian yang ketiga yaitu kompleks ini sangat sulit untuk dipecahkan oleh enzim pencernaan tubuh, sehingga mineral ini tidak dapat diserap melalui dinding usus dan akan dikeluarkan kembali bersama dengan tinja. Yang kedua ada tanin. Nah, tanin ini biasanya kita temukan di dalam teh, kopi, anggur, dan juga biasa di beberapa buah seperti pada delima. Selanjutnya, bagaimana sih mekanisme tanin ini di dalam saluran pencernaan? Yang pertama, tanin adalah polifenol yang memiliki kemampuan untuk mengikat protein, termasuk enzim pencernaan seperti amilase dan protease. Yang kedua, ketika tanin mengikat enzim tersebut, aktivitas enzim tersebut akan terhambat sehingga proses pemecahan karbohidrat dan protein akan menjadi lebih lambat. Kemudian yang ketiga yaitu tanin juga dapat mengikat zat non-hem. Zat besi non-hem ini yaitu jenis zat besi yang kita temukan atau biasa kita temukan pada makanan nabati. Nah, zat inilah yang menyebabkan penurunan penyerapan zat besi di dalam makanan. Kemudian yang ketiga ada oksalat. Nah, oksalat ini biasa kita temukan di dalam bayam, coklat, teh, ataupun di beberapa kacang-kacangan. Selanjutnya mari kita lihat bagaimana mekanisme oksalat di saluran pencernaan. Pertama, oksalat mengikat mineral seperti kalsium dan membentuk kalsium oksalat yang tidak larut dan sangat sulit untuk diserap oleh tubuh. Kemudian di dalam tubuh, sebagian oksalat akan diserap di usus halus, kemudian akan diedarkan melalui darah. Nah, jika kadar oksalat tinggi, tubuh akan cenderung membentuk kristal, yaitu dinamakan kristal oksalat di ginjal atau jaringan lainnya. Nah, setelah itu biasa akan terbentuk atau akan muncul batu ginjal. Yang keempat ada penghambat enzim atau inhibitor tripsin. Nah, inhibitor tripsin ini biasa kita temukan di dalam kacang-kacangan mentah seperti kedelai, kacang tanah, dan juga pada lentil. Nah, bagaimana mekanismenya di dalam saluran pencernaan? Yang pertama itu inhibitor tripsin ini menghambat kerja enzim tripsin yang bertugas untuk memecah protein menjadi asam amino di usus halus. Kemudian akibatnya pencernaan protein ini menjadi tidak optimal sehingga tubuh kita mengalami kekurangan asam amino esensial yang sangat penting untuk proses metabolisme di dalam tubuh kita. Contoh kasus yang sering terjadi adalah anemia akibat konsumsi tinggi teh dan kopi. Mengapa demikian? Karena tanin dalam teh dan kopi dapat menghambat penyerapan zat besi dari makanan, sehingga tubuh tidak memiliki cukup zat besi untuk memproduksi hemoglobin yang digunakan untuk mengangkut oksigen dalam darah. Gejala anemia yang paling umum dialami adalah merasa lemas, mudah lelah, pucat, pusing, bahkan sesak napas. Penelitian menunjukkan bahwa mengkonsumsi teh bersamaan dengan makan dapat menghambat penyerapan zat besi hingga 50%. Selanjutnya pencegahan. Untuk asam fitat, rendam atau fermentasi biji-bijian dan kacang-kacangan untuk mengurangi kadar asam fitat sebelum dimasak. Untuk tanin, kurangi konsumsi teh atau kopi berlebihan terutama di sekitar waktu makan. Untuk oksalat, hindari konsumsi berlebihan makanan kaya oksalat dan perbanyak minum air putih untuk mencegah penyerapan oksalat di ginjal. Untuk inhibitor enzim yaitu masak kacang kedelai hingga matang sempurna untuk menonaktifkan inhibitor enzim. Selanjutnya penanganan. Jadi penanganan yang pertama yaitu tingkatkan konsumsi vitamin C dari buah
seperti jeruk dan tomat, karena vitamin C dapat membantu memecah kompleks tanin dan zat besi, sehingga zat besi lebih mudah diserap. Yang kedua yaitu hindari konsumsi teh atau kopi saat makan. Tunggu setidaknya 1 jam setelah makan sebelum minum. Nah, dari pembahasan teman kita tadi, kita bisa memahami bahwa zat anti-gizi itu meskipun alami, dapat memberikan dampak negatif pada kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Dengan mengolah makanan yang tepat dan pola makanan seimbang, kita dapat meminimalkan efek buruknya. Jadi, mari terapkan gaya hidup sehat dengan memilih makanan yang diolah dengan baik dan selalu kombinasikan makanan untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang-orang yang memahami pentingnya pengolahan makanan dan metabolisme dalam tubuh kita. Bye!